Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan dari Robotika semester 6, mata kuliah Vision untuk mengerjakan ujian akhir semester. Kita langsung saja masuk ke dalam file UAS-nya. Yang pertama, mengimport library NumPy. Yang terpenting itu library Torch, NumPy, Matplotlib, dan OpenCV atau CV2. Running. Di dalam folder datasheet terdapat dua user ini data yang kita akan pilih nanti, dan saya menyiapkan data train dan validasi. Yang kedua, saya melihat datasheet dari user 9, di mana ada data dari A sampai data J tidak ada, dan data Z. Kalau kita menampilkan data set dari user 9B0, kita tampilkan data image gambar dari B0. Lalu kita coba untuk ditampilkan gambar dari variabel image ini seperti ini. Nah, ini di sini pembacaan file CSV di user 9 log CSV yang kita lihat isi dari CSV tersebut. Seperti ini isi dalam CSV. Ada user 9, A0, top left X, top left Y, button X, button right X, dan button right Y. Lalu kita membuat rectangle di mana rectangle ini dia mengambil frame-nya itu mengambil posisi dari data CSV di atas. Kita running, lalu kita tampilkan data CSV tersebut seperti ini. Dia memblok tangan ini sesuai dengan koordinat dari CSV yang diberikan dan rectangle yang telah dibuat. Lalu kita membuka data B0 ini. Kita coba buka data B0 di user 9. Kita membuat crop. Kita mencoba crop frame dari gambar ini yang di dalam box hijau saja yang kita tampilkan seperti gambar tersebut. Lalu kita membuat path terhadap data train dan juga dataset untuk validasi. Lalu kita coba untuk menampilkan data train di B. Kita coba untuk keluar dulu. Oh iya, di direktori tersebut belum dibuat direktori file. Kita
terlebih dahulu membuat folder dari dataset 9, dataset 9, data train 9. Di data train ini akan diisi oleh data train 9, dan kita harus membuat folder terlebih dahulu. Data folder J tidak ada. OPQ RS data di folder Z tidak ada, tidak dibuat. Lalu kita membuat data yang sama di folder validasi untuk di kemudian mempermudah. Coba kita running. Nah, di dalam train B ini foldernya masih kosong. Lalu di sini menjelaskan untuk membuat fungsi crop pada image. Nah, di sini di variable X itu sebagai yang untuk save-nya, dan variable Y adalah untuk label, dan list label ini adalah folder yang telah dibuat tadi. Dimana di sini menggunakan for loop. Variable J itu harus melooping sepanjang dari list label, yang dimana di sini ada ada 24, berarti ada 24 kali label kali loop. Dan di dalam ini ada looping lagi variable I dengan panjang per frame. Di sini untuk penamaan frame-nya seperti hal ini. Misalnya ini di 008 atau 01, itu ada S. Kalau kita buka di image-nya, di mana? Di file bukan image, di file CSV-nya di train 9. Di sana dijelaskan bahwa 01 itu adalah S. Nah, dimana S ini 01 ngambil S. Nah, kalau kita mengambil angka A itu 08. 07 berarti. Karena 07 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 7. Ada 7 indeks mengambil huruf di A. Kalau indeks ke-8 itu 0. Dan di sini file ini akan ngelooping
dimana dataset ini akan di save sesuai dengan foldernya, dimana penamaan train ini, image train ini itu akan di looping terus karena frame ID itu increment 1, jadi dia akan ngelooping dari 0 sampai setelahnya. Nah, di sini juga, di dalam sini dia itu akan nge-break jika iterasi yang di data gambar berlabel sudah berbeda, maka dia akan ke switch ke folder berikutnya. Kita running saja. Crop not defined. Kita coba running. Oke, udah hari ini kita lihat dataset dari folder train di folder T. Menunggu waktu sebentar. Kalau ini udah di train 180 sampai 189, ada 10 data train. Kalau kita melihat data yang A itu mulai dari 0 sampai 9, dan itu ketika dia 10 dia akan ngebreak untuk pindah ke folder berikutnya sesuai dengan folder di sini kan, if folder train sama dengan list label J. Jadi kalau J-nya list labelnya di indeks 0, maka dia akan ke 0, 1 dia akan ke B, dan seterusnya. Kita coba buka file A. Coba kita buka file A. Kita buka image dataset train T image. Buka folder lain, harusnya dia menampilkan data gambar. Karena kita membuka open folder, oh iya, di sini membukanya folder T. Kalau kita membuka folder A, dia akan melihat gambar dari A itu sendiri. Tadi kan ini ditampilkan A0 atau train ke 0. Lalu kita membuat validasi folder atau gambar validasi berikutnya. Yang tadi itu adalah folder untuk dataset train, dan ini kita membuat untuk validasinya. Nah, di sini dicoba untuk data validasinya di user 5 dan membaca file CSV di user 5. Kita lihat list box dari user 5 ini seperti halnya list box di sebelumnya, atau kita mengulang hal yang tadi, tetapi ini untuk folder validasi. Nah, di sini coba untuk menampilkan user 5 dari A0 seperti gambar di atas. Kita bisa menampilkan juga user 5 di dataset. Ini belum masuk ke validasi. Nih, ini adalah B. Lalu kita coba untuk membuat rectangle terhadap tangan ini. Kita buat rectangle
seperti gambar di atas. Lalu kita membuka gambar image di user 5A0 ini dan mengcrop hasil dari frame tangan tersebut. Kita tampilkan. Lalu seperti hal yang di atas, bahwa X validasi ini adalah untuk men-save dan Y validasi adalah untuk penamaan atau labelnya. Sesuai dengan looping yang pertama, variabel J akan melooping dengan panjang dari list label. Nah, list label ini ada 24 folder. Lalu seperti hal yang di atas, dia penamaannya mengambil dari frame file image ini sesuai dengan indeksnya, kolom dan indeks. Lalu jika folder validasi itu sama dengan list label dari variabel J, itu dia akan nge-switch ke variabel ke folder berikutnya dengan dataset berupa validasi, dan image ini akan terus bertambah karena frame ID itu sama dengan frame ID ditambah 1, dan namanya akan berubah karena increment itu. Kita running, kita lihat folder validasi dari folder B. Tunggu sebentar, sudah keluar ya image crop one yang hasil crop di folder B. Lalu kita membuat dataset, dan ini untuk membuat directory dari train directory dan validasi directory. Ini adalah data untuk membuat dataset train, dataset validasi. Image ya, labelnya 0 ya, karena dia huruf A dan benar 0. Coba kita transform. Kita transform data terlebih dahulu untuk menghasilkan data tensor. Oke. Lalu di sini saya menggunakan transfer learning dengan menggunakan arsitektur VGG atau Visual Geometry Group. Kita coba untuk memodelkan. Di sini saya mendownload menggunakan VGG 11 lapisan yang udah di-download sebelumnya. Nah, ini adalah fiturnya, dan ini adalah klasifikasi dan hasilnya. Lalu kita running. Nah, di sini fiturnya ini 1000 ya. Nah, kita fiturnya itu hanya 24 karena ada 24 folder yang digunakan, huruf J dan Z itu yang tidak digunakan. Kita ganti dia fiturnya ke 24. Setelah kita ganti fiturnya, kita coba untuk merunning ini, hasilnya true ya, karena masih di train datanya. Coba kita matikan terlebih dahulu.
Lalu ini untuk optimizer model dari parameter. Kita membuat data loader dari data train, dan di sini device-nya untuk training datanya coba menggunakan CPU. Dengan fitur atau folder 24 yang folder 24 tadi, A sampai Y kecuali J dan Z. Lalu di sini untuk ngetrain datanya, dimana ada 10 kali data train yang digunakan, 10 kali train untuk melihat data loss atau errornya. Kita running terlebih dahulu. Keyword train data. Kita tunggu hasil trainnya untuk melihat data error dari train. Untuk itu, sembari menunggu, saya pause dulu untuk mempercepat waktu. Sebelumnya ini data loadernya di train ini menggunakan batch size 4, dimana maksudnya itu image yang di train itu 4 buah gambar dengan 6 worker itu 4. Dan ini loss pertama sudah keluar, dimana dengan akurasi 0,30%. Kita lihat dulu sampai 10 kali data lossnya keluar, untuk kita coba ngeplot grafiknya bagaimana data loss tersebut. Sembari menunggu, kita coba break dulu. Baik, kita coba lanjut, dimana hasilnya sudah keluar. 10 kali data di train, hasilnya itu 100%, akurasinya 100%, tapi lossnya masih ada masih ada sekitar segini. Coba kita untuk ngeplot data dari lossnya dari atas ya, dari loss tinggi langsung jadi rendah gini, dan kita coba ngeplot tingkat akurasi dari ini, dari bawah sampai tingkat akurasinya ke angka 1. Lalu seperti gambar di samping, lalu data loadernya ini digunakan lagi dengan batch size 4 kali 4 gambar, 1 kali running, 4 gambar untuk trainnya, sekali 4 gambar gitu untuk trainnya, dengan 6 worker 4.
Kita coba running untuk koreksi dari validasi itu. Validasi ya. Data loader validasi. Akurasi dari koreksi dari dataset validasi. Kita tunggu berapa untuk ditampilin data akurasi dari folder validasi, dan kita lihat akurasi dari ini akurasi dari data print tadi 100% ya, 100 bahkan 104 nilai tensornya, dan ini data itemnya itu hanya 43% saja. Coba kita tampilkan dataset validasi dari W ini. Ya, ini yang salah ya, yang ini validasi korek. Validasi korek ini nilai tensornya itu 104, dan akurasi dari itemnya itu 43%. Kalau kita lihat data outputnya, dataset dari validasi W misalnya, dataset validasi ya, validasi W. Ini data validasinya. Lalu kita membuka image dataset dari validasi W. Misalnya kita membuka yang paling atas. Kita buka dataset validasi ya, dengan gambar seperti ini. Lalu kita lihat data image dari tensornya itu, atau data transformnya. Nah, hasilnya itu di label atau folder 20. Folder 20 apakah W? Salah ya. Di sini dia menyatakan bahwa folder gambar tersebut ada gambar V, bukan W. Jika kita menggunakan image yang di bawah untuk melihat tingkat akurasinya, sama ya, dia bilang bahwa itu V. Jika kita mengganti data image yang lain, dan kita coba ganti untuk variabel lain, variabel atau folder lain gitu, malah F yang dia kira. Kita ganti untuk validasinya folder B. Kita tampilin data validasi B dengan image awal saja. B ya. Apakah dia menghasilkan B? Ya. Dia bilang gambar validasi di image validasi 10.jpg itu adalah list label dari B, dan itu benar ya. Kalau kita
ganti data validasinya ke angka misalnya L. Kita coba untuk melihat data output dari hasil data validasinya itu terhadap data trend yang tadi dilakukan. Data L ya. Dia bilang itu adalah output 3. Apakah output 3 itu label L? Tidak ya, dia bilang bahwa outputnya D gitu. Nah, untuk data trend tadi ini adalah data trend sampai ke atas, dan data validasi ini adalah cropan validasi di folder yang dimana dicoba untuk membandingkan antara data validasi terhadap data trend dan menghasilkan hasil seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.